Assalamualaikum, always happy, healthy, and wealthy. Oke guys, welcome back to my channel sama aku Uus. Hari ini spesial banget ya. Aku mau bahas soal Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Juni di setiap tahunnya. Nah, ada apa sih dengan Hari Kesaktian Pancasila ini? Ya, otomatis sakti ya berarti menggambarkan kekuatan, kemampuan ya, bukan sakti kita punya ilmu debus atau ilmu-ilmu apa ya yang kekebalan gitu ya, bukan. Tapi sakti di sini ya tadi menggambarkan kesaktian kita, kemampuan kita ya, keuletan kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa ya. Jadi dalam Pancasila itu kita mengenal panca, berarti panca 5, sila berarti aturan ketetapan ya yang sudah dibuat oleh pendiri bangsa ini. Apa aja? Pastinya kalian tahu ya, di pelajaran bahasa Indonesia ada, di pelajaran PPKN juga ada ya, yaitu 5. Yang pertama apa ya, sebutin? Masih inget nggak? Ayo. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih dari 5 hal fundamental itu? Itu bukan kapasitas aku untuk menjelaskan karena aku tidak begitu fasih ya, tidak begitu mengilhami di dalam konsep tersebut, karena yang lebih punya kapasitas ada sendiri ya. Tentunya kalau para konseptor kita tahu telah gugur. Nah, mungkin di masa sekarang ini ada juga ahli-ahli yang memang berkecimpung atau memang mempelajari dan lebih dalam lagi mengeksplor tentang Pancasila itu. Nah, tapi yang jelas apa yang pengen aku sampaikan adalah mari kita sebagai muda-mudi untuk berkarya. Nah, berkarya itu bukan hanya sekedar passion kita atau bukan hanya sekedar kemampuan kita secara pribadi ya, tapi juga sudah merupakan kewajiban sebagai anak bangsa. Karena kalau kita tidak berkarya, tidak mencipta dan tidak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, siapa lagi ya kan? Hanya kita-kita ini anak bangsa. Aku sekarang di usia 30 ya, 30 lebih dikit lah. Maunya muda aja. Ya, aku yang di usia 30 ini juga masih punya kans besar ya. Kalau secara teknis ya, pinginnya sampai umur 100 tahun gitu ya. Punya kans sampai 70 tahun. Berarti kan masih dibuka peluang yang besar dan luas. Apalagi kalian misalnya sekarang usianya masih berapa? 10 tahun mungkin, atau usia-usia belasan ya. Itu betul-betul lagi bagus-bagusnya menggodok yang namanya kemampuan, keinginan, hasrat atau desire. Karena kalau masih muda itu memiliki kecenderungan untuk greget mencapai sesuatunya tuh lebih besar ya. Kita tahu kan, semakin muda atau semakin kecil usia seseorang itu mereka semakin tidak takut ya. Kita lihat saja anak kecil ya kan, balita gitu jalan-jalan kan gak takut akan bahaya. Tapi semakin dewasa, semakin besar, semakin bertambahnya umur, karena mungkin kita sudah banyak makan asam garam kehidupan gitu ya, udah banyak pengalaman, kita memiliki kecenderungan untuk banyak berpikir ya. Di dalam banyak berpikir ini ada sisi plus dan minusnya. Kalau sisi plusnya berarti kita lebih dewasa ya, lebih bijak dalam bertindak. Makanya kita pikir dulu ini benar atau enggak, ini baik atau enggak. Tetapi sisi kekurangannya adalah karena kebanyakan berpikir, pada akhirnya actionnya menjadi lebih sedikit gitu loh. Beda sama
anak-anak ya atau anak kecil yang mereka tidak berpikir ya gitu ya, jadi mungkin di depan ada lubang pun langsung dia loncat gitu kan. Tetapi itu sebetulnya bagusnya adalah untuk mewujudkan mimpi mereka lebih greget, beda sama kita yang banyak pertimbangan. But okay, apapun itu kita harus menggabungkan hal positifnya dalam satu wadah. Kalau anak kecil itu bisa tidak takut dengan apapun, ya udah kita ambil sisi positifnya itu yang tidak takut dengan apapun selain takut sama Tuhan kita gitu kan. Kemudian kedewasaan berpikirnya ya kita ambil, kita